Shalom, selamat pagi dari Rumah Sakit Karyadi, Semarang. Kami menyapa Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pemuda-pemudi, dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi. Pagi ini 28 Februari 2025, saya dan istri saya, Ibu Mayer Christine Latu Papua, mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan dengan berpedoman kepada pola 4M yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia GKO dengan judul Kasihilah Musuhmu menggunakan cara pandang Allah. Marilah kita awali dengan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, Raja kami, syukur dan pujian kami naikkan kepadamu. Sepanjang malam kami dijaga, dilindungi, diberkati, dan dihantar masuk di hari baru anugerah Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas kami pagi hari ini, kami akan membaca merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus tuntun dan pelihara kami, agar firman Tuhan hari ini memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Injil Lukas pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-35 yang berkata, "Tetapi kamu kasihanilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Terimalah dengan sikap hati terbuka dan yang mau bersedia dibentuk Tuhan." Marilah kita renungkan dan temukan jawaban dari pertanyaan di bawah ini berdasarkan Injil Lukas pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-35. Pertanyaan pertama, bagaimanakah cara pandang Allah terhadap semua umatnya? Yang kedua, apa kunci seseorang mampu menggunakan cara pandang Allah? Bapak, Ibu, Saudara-saudara, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, melihat dan menilai seseorang, biasanya kita menggunakan cara pandang kita yang subjektif. Penilaian satu orang tentu berbeda dengan penilaian orang yang lain. Sebagai umat Allah, kita mampu menilai seseorang menurut kemampuan dan kemauan kita. Terkadang penilaian kita salah, tetapi juga sering mendekati kebenaran, atau bisa juga benar 100%. Terlebih ketika kita memandang orang yang telah menyakiti kita, maka ada begitu banyak penilaian kita terhadap orang tersebut. Tuhan Yesus melalui Injil Lukas 6 ayat 35 ini menghantar kita pada sebuah fakta bahwa Allah tidak sedikit pun memperhitungkan kesalahan kita. Allah tidak memperhitungkan ketidaksetiaan kita. Ia tidak memperhitungkan seberapa besar dosa yang telah kita perbuat, melainkan Ia tetap memberikan kebaikan-Nya kepada kita, sekalipun kita kerap mengabaikan kebaikan Tuhan. Bukan karena kasih-Nya murahan, tetapi Ia sabar menunggu kita. Tentu landasan Allah melakukan hal ini adalah karena kasih Allah adalah kasih agape, sesuatu yang tak tergapai
oleh kita umatnya. Tetapi yang menjadi menarik adalah Allah tetap menantikan kita berbalik kepadanya. Sekalipun kita sudah begitu jauh jatuh ke dalam dosa, Allah tetap menantikan kita, memberikan berkat-Nya, menyatakan kebaikan-Nya, sekalipun kita seringkali menyakiti hati-Nya. Bapa tetap memandang kita dengan begitu berharga, seperti Bapa memandang anak yang terhilang. Ditunggunya ia kembali dengan sabar, dipeluknya dengan mesra saat anak-anak itu datang kepadanya, dan diperlakukannya anak itu dengan penuh kehangatan cinta kasih. Untuk itu, sebagai umat Tuhan, kita juga perlu menggunakan cara pandang Allah ini kepada sesama kita, sekalipun orang menyakiti hati kita atau memperkusi serta membuli diri kita. Saudaraku, jemaat kekasih Kristus, seringkali kita memilih untuk menyimpan rasa sakit hati kita dan memutuskan relasi kita dengan orang yang menyakiti kita. Sebagai manusia biasa, cara berpikir demikian adalah wajar dan normal. Namun apa yang dimaksudkan Allah dalam seruan ayat renungan hari ini adalah sebanyak apapun kita melihat, memendam, maka hal itu tidak mendatangkan kebaikan. Ada banyak pilihan bagaimana cara kita merespon musuh kita. Tetapi marilah kita mulai dengan memandang mereka dengan menggunakan cara pandang Allah, di mana Allah memandang kita dengan begitu berharga, sekalipun kehidupan kita selalu ada dalam situasi yang mendukakan hatinya, namun ia tetap sabar terhadap kita. Roma 12 ayat 18 dalam intisarinya dikatakan, sabarlah kamu seorang akan yang lain, dan apabila hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Hal itu Yusuf lakukan kepada saudara-saudaranya yang telah memperlakukan dia dengan sangat tidak manusiawi. Bahkan mereka merencanakan membunuh dia. Tetapi pada akhirnya saat mereka bertemu, ia mampu merangkul mereka dengan penuh kehangatan cinta kasih dan mengampuni mereka. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita melakukannya dan kita membagikannya kepada setiap orang yang kita temui pada hari ini. Selaku pelajar, mahasiswa, pekerja, karyawan, orang pemerintahan, aparat, apakah pesan Tuhan melalui kita pada perenungan hari ini untuk kita semua? Marilah kita tutup renungan ini di dalam doa. Kita berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Tidak mudah untuk kami mengampuni orang yang berbuat salah kepada kami. Tidak mudah menerima kembali musuh-musuh yang telah mencederai hati kami. Tetapi firman Tuhan hari ini mendorong kami, mengajak kami untuk melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan dalam nats renungan hari ini. Maka ajarkan kami untuk belajar mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berkatilah kami dalam seluruh aktivitas kami hari ini, di rumah, di kantor, dalam pelayanan, anak-anak dalam studi, Bapak Ibu dalam pekerjaan, usaha, bisnis. Berkati kami Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.